wabarakatuh. Selamat sore Sobat MMC. Mohon maaf sebelumnya ya. Tadi ada kendala masalah teknis ya. Dan ini kita di sini masih menunggu bergabungnya Dokter Nikita. Di mana ya ini? Oke, sebentar. Warnanya Alan, ini gimana? X. Ya, X. Di Oke. Mana? Udah. Dokter Nikitanya masih coba untuk bergabung kembali ya. Kita tunggu ya Sobat MMC. Terima kasih banyak yang sudah join, yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali lagi karena ini memang perdana untuk program live IG Rumah Sakit Manyar Medical Center. Nah tadi suaranya nggak kedengeran, ya saya ulangi lagi ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan Rumah Sakit Manyar Medical Center mungkin sudah pada kenal ya, sebelumnya banyak yang tahu mungkin adalah rumah sakit bedah gitu ya. Alamatnya di Jalan Raya Manyar nomor 9. Nah, sejak tahun 2018 rumah sakit bedah ini sudah menjadi Rumah Sakit Manyar Medical Center. Jadi di sini sekarang kami sudah rumah sakit umum ya, bisa melayani pasien apapun dari asuransi, dari debitur umum, dan juga dari BPJS. Nah, sekarang berkaitan dengan BPJS ya, untuk edisi pertama nih dari live IG-nya kami akan membahas tentang bagaimana sih pelayanan BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenaga Kerja. Bersama saya di sini narasumbernya yaitu Dokter Nikita. Tunggu Dokter Nikita untuk bergabung. Ya. Oke, Dokter Nikita, selamat sore. Selamat sore, Bu Mary. Iya. Sudah bisa terdengar suaranya ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Iya, ini mohon maaf ya. Harap dimaklumi karena ini memang edisi pertama, jadi tadi ada sedikit kendala teknis gitu loh. Silakan disapa dulu Dokter Nik. Sobat-sobat MMC ini udah banyak sekali, alhamdulillah gitu ya, antusias sekali gitu dengan live IG kita yang perdana nih. Dan sepertinya banyak yang ingin tahu BPJS, pelayanan BPJS yang ada di Rumah Sakit Manyar Medical Center atau MMC. Silakan disapa dulu Dokter Nik. Ya. Selamat sore Sobat MMC semua. Ini live perdana kita ya Bu ya di Rumah Sakit MMC ini. Jadi semoga bisa membantu untuk sobat-sobat MMC semua yang mau atau sudah pernah ke sini. Jadi semakin antusias nih untuk datang ke MMC. Ya, gitu. Baik, Dokter Nik. Jadi tadi sudah saya sempat informasikan dulu di awal gitu ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu nih Rumah Sakit Manyar Medical Center ini di mana sih gitu ya. Jadi kita ada di Jalan Raya Manyar nomor 9 Surabaya. Dan mungkin dulu sering mendengar yang namanya Rumah Sakit Bedah gitu ya Dokter Nik ya. Cuman sejak 2019 ya kami sudah berubah menjadi Rumah Sakit Manyar Medical Center, dan tentu dengan menjadi rumah sakit umum pelayanannya bisa lebih luas lagi cakupannya, termasuk di sini Rumah Sakit MMC ini juga sudah bisa melayani pasien BPJS gitu. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang BPJS nih Dokter nih. Ya, siap gitu ya. Ini kayaknya topik paling hits kayaknya masa kini ya Bu ya. Siapa sih yang nggak punya BPJS?
Iya, betul sekali. Nah, boleh diceritakan nih dok, apa mungkin ini dulu ya, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pasien ketika mau menggunakan fasilitas BPJS-nya, gitu. Mungkin itu dulu ya awalannya ya dok ya. Oke, ya. Jadi kalau mau berkunjung ke rumah sakit MMC, itu sebenarnya sama persyaratannya dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh BPJS. Jadi karena rumah sakit MMC ini adalah rumah sakit tipe B, ya, dan kalau di BPJS biasanya disebut sebagai FKRTL, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, atau disebut juga vaskes rujukan. Jadi kalau mau masuk ke sini ada dua kondisi yang bisa dibawa, yaitu kondisi emergensi atau kondisi elektif, yaitu kondisi yang bisa kita jadwalkan kunjungannya. Nah kalau untuk kondisi emergensi itu bisa langsung ke IGD saja, tapi tetap apa ya, kondisinya memang harus benar-benar kondisi emergensi yang nanti akan dinilai oleh petugas kita di IGD seperti itu. Apabila memang betul-betul kondisi emergensi, maka tidak perlu bawa rujukan, bisa langsung dilayani sesuai dengan kepesertaannya pasien. Tapi tetap harus diingat bahwa kartu BPJS-nya harus aktif ya. Kalau misalkan tidak aktif ya tidak bisa kita layani. Kemudian yang Oh, kedua tadi mengenai yang rujukan. Nah, kalau untuk rujukan jadi untuk peserta diharuskan untuk menuju ke FKTP dulu atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. FKTP itu bisa berupa puskesmas, bisa klinik atau dokter praktek. Nah, nanti di sana akan dievaluasi oleh dokter yang bertanggung jawab di FKTP tersebut. Apabila memang diperlukan rujukan, maka akan dirujuk ke rumah sakit atau FKRTL tadi. Nah, rujukan itu nanti akan berlaku selama 90 hari. Jadi apabila pasien sudah mendapatkan rujukan, maka dalam rentang waktu 90 hari, dan apabila masih diindikasikan oleh dokternya, maka bisa terus berkunjung ke rumah sakit. Seperti itu, Bu Mary. oke, gitu. Berarti tadi tuh ada alur pelayanan BPJS itu ada dua ya, boleh dikatakan ya Dokter Nick ya. Jadi dilihat dari Ya, emergency sama dari yang rujukan yang atau elektif tadi betul. ya. Ha. Ya, Nah, betul, kalau Bu Mary. kalau yang emergency itu berarti bisa langsung tanpa rujukan, tapi dengan kondisi harus ada kegawat daruratannya ya. Jadi harus benar-benar dalam kondisi si pasien ini kritis seperti itu ya dok ya. Oh, untuk kategori kegawatan sih memang tidak harus kritis, Bu Mary. Ada beberapa yang berdasarkan panduan apa ya, panduan kedokterannya lah atau panduannya secara medis itu ada beberapa kondisi yang memang kita kategorikan sebagai emergensi atau gawat darurat. Jadi memang harus segera dilayani. Cuman kadang-kadang yang membuat apa ya, membuat sedikit bias di masyarakat awam adalah apa yang dirasa oleh masyarakat awam itu emergensi, secara medis belum tentu juga emergensi. Jadi memang harus ada apa ya, menyamakan persepsi antara masyarakat umum dengan petugas medisnya seperti itu. Karena apa yang dijaminkan oleh BPJS pasti sesuai dengan indikasi medisnya, bukan ketika di rumah terjadi suatu gawatan, oh ternyata gawat, ternyata enggak gitu. Iya, iya, Jadi iya. penjaminan BPJS memang sesuai indikasi medis. Oke, nah ini yang penting nih dok berarti bagaimana ini supaya masyarakat juga paham ya. Nah tadi seperti yang dokter Nick bilang gitu, jangan berpikir bahwa, aduh ini apa gawat nih gitu ya, misalkan terjadi sesuatu gitu ya dengan keluarganya atau dengan dirinya Hmm. gitu. Nah itu berpikiran itu bisa langsung gitu. Nah sekarang Iya, mungkin bisa betul. dijelaskan kriteria emergensinya itu dok, mungkin bisa dikasih contoh. Kalau kriteria emergensi sih secara garis besar ya Bu ya, mungkin untuk beberapa kondisi pasti kita ada kasus khusus, tapi kalau secara garis besar mungkin dia mengancam nyawa, mengancam keberlangsungan organ, atau apabila tidak segera ditangani dia bisa mengalami infeksi atau apa namanya kecacatan organ dan sebagainya, seperti itu sih secara garis besarnya. Cuman kalau untuk kasus per kasus ada kriteria tersendiri itu. Jadi nanti Oke. tetap konsultasikan dulu dengan petugas kesehatan kita. Ya, ya, ya. Intinya tetap itu harus dikonsultasikan dulu dan baru bisa ditentukan ya dok ya seperti itu gitu. Oke, untuk Betul. pendaftarannya sendiri nih, kalau misalkan nanti ada dari sobat MMC yang mau menggunakan BPJS di Rumah Sakit Anyar Medical Center, nah seperti apa nih dok alurnya dok? Oke, kalau untuk pendaftarannya
Tetap tadi ya sesuai kondisi. Kalau untuk pendaftaran kita bisa datang langsung ke sini kalau untuk emergensi, tapi yang pasti dibawa adalah itu tadi surat kartu peserta atau KTP dan status kepesertaan BPJS-nya harus aktif. Ya, Ya. kemudian kalau untuk yang kalau misalkan mau ke rawat jalan, ke pelayanan poli, bisa mendaftar terlebih dahulu. Jadi tidak harus pada saat hari prakteknya dokter langsung datang, tidak usah. Bisa kita mendaftar dulu H-1, jadi 1 hari sebelumnya. Bisa melalui WA, kita punya WA untuk pendaftaran tersendiri. Nanti mungkin bisa di-link ya, Bu, saya juga lupa nomornya. Dan juga melalui Mobile JKN. Jadi Mobile JKN itu adalah aplikasi yang sudah dibuat oleh pihak BPJS yang bisa digunakan oleh seluruh pesertanya. Jadi di aplikasi itu sebenarnya sudah lengkap. Semua kebutuhan peserta ada di situ. Jadi misalkan kayak informasi kepesertaannya dia, berapa iurannya, terus ada ya aktif atau tidak. Kemudian bisa juga untuk mengambil antrian di rumah sakit yang dituju gitu. Jadi tapi selama pasien tersebut memiliki rujukan. Jadi kalau rujukannya aktif, mau ke MMC ada rujukan, bisa langsung mendaftar lewat Mobile JKN itu sebenarnya. Begitu. Jadi kalau di kita ada 2 cara itu yang memudahkan pasien. Jadi pasien nggak usah antri lama-lama ke sini, hanya untuk daftar ke dokternya. Jadi bisa daftar H-1 dan nanti hari H langsung datang dan menginformasikan bahwa pasien tersebut sudah datang gitu. Oke. Nah, Sobat MMC tadi udah mendengarkan ya penjelasan dari Dokter Nikita gitu ya bahwa ada kemudahan loh ya untuk bisa mendaftar untuk BPJS ya. Artinya di sini Sobat MMC nggak perlu antri ya, bisa menggunakan ya WhatsApp-nya, nanti bisa dilihat di WhatsApp pendaftaran gitu ya, di IG-nya Rumah Sakit MMC. Nah, di profil itu ada link. Nah, di situ lengkap informasinya berkaitan dengan pendaftaran untuk BPJS atau pendaftaran secara online. Nah, Sobat MMC bisa ini ya, bisa buka-buka linknya kita di situ. Kemudian juga bisa menggunakan mobile JKN ya, Dok ya. Nah, dari situ ya, betul. jadi bisa melalui mobile JKN. Nah, siapa nih yang sudah punya mobile JKN? Nah, itu bisa dilakukan. Nah, yang belum bisa di-download ya, Dok ya. Gitu. Okay. Bisa di-download kok, itu mudah, ada di Play Store pasti ada. Iya, ya, download aja langsung di Play Store gitu. Oke. Dok, terkait dengan rujukan gitu, itu berlakunya rujukan berapa hari, Dok? Bisa dijelaskan? Oke, kalau rujukan yang dari FKTP ke FKRTL itu berlaku selama 90 hari. 90 hari kalender, Bu, bukan 90 hari kerja ya. Kalau 90 hari kerja di Surabaya bisa sampai 5 bulan. Jadi rata-rata kalau untuk rujukan 90 hari atau 3 bulan seperti itulah. Nantinya biasanya kalau misalkan pasien tersebut ketika selama rujukan menyala dan dia kunjungan ke sini, kemudian masih butuh kontrol terus nih ke dokter kita, maka nanti dokternya akan memberikan surat kontrol sehingga nanti ketika rujukannya habis, pasien bisa memperbarui lagi ke FKTP-nya. Begitu, Bu. Oke. Itu ya, berarti berlaku rujukan 90 hari gitu. Itu dari dan ke rumah sakit lain juga ya, Dok ya. Seperti itu. Ya, jadi sistematika rujukan BPJS itu sebenarnya jadi dari FKTP, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Ketika rumah sakit yang dirujuk dari FKTP itu tidak bisa melayani, maka dia bisa dirujuk ke rumah sakit lain, begitu Bu. Jadi selama misalkan dari FKTP A, kemudian dirujuk ke rumah sakit B, ternyata rumah sakit B nggak mampu nih melayani kasus itu, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit C. Nah, di rumah sakit C juga, selama rujukan dari Puskesmas A itu masih berlaku, dia juga masih bisa dilayani di rumah sakit C itu tadi. Nah, biasanya pasien-pasien itu yang nggak aware itu adalah mengenai jangka waktu rujukannya. Jadi kalau jangka dia sudah rutin kontrol ke rumah sakit, akhirnya dia nggak aware, oh ternyata sudah mau habis nih. Padahal ketika rujukan itu 1 hari sebelum tanggal habisnya, dia sudah nggak bisa dipakai untuk daftar ke rumah sakit. Nah, jadi makanya kami himbau untuk kepada peserta supaya juga memperhatikan masa berlaku rujukannya. Jadi ketika mau dipakai ke rumah sakit, nggak tiba-tiba loh mati Bu, sudah kadung datang ke rumah sakit ternyata masih harus balik lagi ke FKTP begitu. Gitu ya. Berarti sebaiknya berapa hari sebelumnya tuh Dok yang harus bisa itu diperpanjang lagi atau gimana tuh Dok? Untuk dia biasanya sih kalau kita
Kalau kita mau aman ya sekitar H-7 atau H-3 hari lah sebelum rujukannya habis. Jadi ketika sudah waktunya kontrol kembali ke dokter, sudah bisa pakai rujukan yang baru. Lagi gitu ya, jadi bisa diperbaharui Ya, lagi. 3 hari betul. sebelumnya. Jadi nggak dadakan gitu loh, sobat MNC ya. Jadi kita palingnya harus bisa lebih terencana lah gitu ya, harus ingat-ingat ini udah kasih tahu kan jangka waktunya tadi 90 hari kan ya dok ya. Nah itu betul. Siap-siap nih gitu ya, kira-kira 3 bulan. Nah udah masuk bulan ketiga, nah tolong diperhatikan ya sobat MNC, apakah udah mau habis nih waktunya. Kalau udah ya siap-siap untuk diperbarui lagi, bisa ini lagi gitu. Oke. Kemudian apa lagi sih dok yang terkait dengan BPJS ini, mungkin ada yang bisa dilayani ya, semacam konsul atau apa gitu dok? Oh, kalau untuk konsul, jadi kalau rujukan FKTP tadi, sekarang BPJS untuk ketentuannya sudah lebih longgar. Kalau dulu kan ada kasus apa dikit harus minta rujukan balik lagi ke FKTP, tapi sekarang enggak. Jadi selama pasien itu memiliki rujukan ke rumah sakit, dan ternyata waktu pemeriksaan oleh dokternya di rumah sakit ditemukan, oh ada kondisi lain nih yang harus diperiksa, maka pasien tersebut bisa diberikan rujukan internal ke spesialis lain. Tapi dengan syarat diagnosa keduanya itu menunjang diagnosa yang awal begitu. Atau misalkan diagnosa awal, oh ternyata tidak, orang ini lebih cenderung ke diagnosa kedua, maka dia akan dirujuk ke dokter yang diagnosa kedua tersebut. Jadi sebenarnya lebih enak sih Bu untuk sekarang ketentuannya daripada yang dulu. Gitu. Sudah lebih fleksibel gitu ya dok ya. Seperti itu. Ya. Ya. Terus kalau untuk program rujuk balik itu dok, gimana dok? Nah, program rujuk balik itu adalah program dari BPJS. Sebenarnya itu adalah program yang tujuannya menyamankan peserta sebenarnya, karena nanti peserta yang masuk ke program rujuk balik itu akan dikembalikan ke FKTP-nya. Karena kan FKTP pasti posisinya lebih dekat dengan rumah, lebih gampang juga diakses daripada ke rumah sakit, pasti rata-rata posisinya lebih jauh dari rumah daripada dengan FKTP-nya. Jadi untuk pasien-pasien yang masuk ke program rujuk balik tadi itu akan kembali ke FKTP setelah dilakukan pemeriksaan dokter di rumah sakit. Apabila kondisinya sudah stabil, maka dia bisa kembali ke puskesmas, dan di sana dia juga akan mendapatkan obat yang sama seperti di rumah sakit. Jadi pasien tidak usah khawatir. Oke. Gitu. Nah, itu yang betul-betul emang kita juga harus ini ya, masyarakat juga paling tidak nih dengan penjelasan ini bisa lebih ini nih dok, bisa lebih paham, bisa lebih ngerti juga gitu ya. Terus ya, ini kaitannya dengan tindakan nih dok, ini ya supaya masyarakat juga lebih clear lagi gitu ya. Ada tindakan-tindakan yang tidak di cover oleh BPJS. Nah itu apa aja tuh dok? Oke, kalau tindakan yang tidak di cover oleh BPJS sebenarnya cukup banyak sih, karena kalau persepsinya masyarakat kalau sudah pakai BPJS semuanya bisa ditangani, sebenarnya enggak. BPJS itu sama seperti asuransi yang lain, kan kita harus bayar premi, terus ada juga persyaratan yang harus diikuti, itu juga sama. Jadi kalau untuk BPJS rata-rata ya seperti asuransi lain sih, misalkan estetik atau perawatan infertilitas, seperti itu tidak bisa Bu. Atau yang sudah dijamin oleh penjaminan lain, misalkan kecelakaan kerja, itu kan sudah ada penjaminan tersendiri, itu tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan, begitu. Ya. Berarti kalau misalkan kalau kecelakaan kerja kan bisa menggunakan BPJS Tenaga Kerja ya dok ya, bukan di BPJS Kesehatan. Yeah. Nah, ini juga harus ini sama teman-teman. Nah, Rumah Sakit MMC pun juga sudah melayani keduanya ya dok ya, bisa dengan BPJS Kesehatan, bisa juga dengan BPJS Tenaga Kerja. Tapi kita harus paham dulu gitu ya, mana yang masuk ke dalam BPJS Kesehatan yang bisa dilayani oleh BPJS Kesehatan dan mana yang bisa dilayani oleh BPJS Tenaga Kerja. Yang udah pasti tadi ya, yang tidak di cover di kesehatan itu misalkan terkait dengan kecelakaan kerja ya dok ya. Nah itu berarti bisa nih pasien atau yang karyawan atau apa itu bisa menggunakan BPJS TK-nya seperti itu
gitu. Ya meskipun ini ya dok ya, jadi meskipun ada rujukan, tetapi memang kalau diagnosnya itu tidak dijamin pun tidak bisa ya dok ya, seperti itu ya. Ya, tetap nggak bisa karena kan dasar penjaminan dari BPJS adalah indikasi itu tadi, Bu. Sama ya tentu tadi ketentuan-ketentuan yang ada di BPJS-nya. Jadi apabila pasien terkadang memang kita pernah sih dapat diagnosa dari FKTP ketika kita evaluasi di sini, kita periksa di sini, ternyata ini adalah kasus kecelakaan kerja. Jadi ya mohon maaf kami tidak bisa melayani menggunakan BPJS Kesehatan karena sesuai ketentuan itu tadi. Tapi apabila sesuai bisa kok kita layani di sini. Oke. Apalagi kalau pasiennya punya BPJS tenaga kerja malah lebih enak lagi. Jadi bisa langsung misalkan mau pindah debitur juga bisa. Itu bisa kan maksudnya dari MMC sendiri kita udah bisa langsung switch gitu ya dok ya. Misalkan nih ternyata ini tidak bisa di cover di BPJS Kesehatan, harusnya masuknya ke BPJS Tenaga Kerja, itu bisa langsung ya di cover di switch gitu untuk dilayani gitu loh dok. Oh bisa aja. Jadi yang penting seperti semua asuransi ya Bu Mary ya. Jadi semua asuransi kan pasti ada persyaratannya. Nah kalau untuk BPJS Tenaga Kerja yang pasti kita butuhkan adalah surat keterangan dari HRD. Atau kalau misalkan peserta BPJS Tenaga Kerjanya itu kerja freelance ataupun yang tidak terikat dengan perusahaan, dia membuat surat keterangan sendiri. Apa yang terjadi dari sana nanti akan kita verifikasi ke pihak BPJS Tenaga Kerja gitu. Iya, gitu. Oke, nah itu tadi Sobat MMC, semoga penjelasannya cukup cukup bisa menambah wawasan kita semua gitu ya. Pada prinsipnya Rumah Sakit Manyar Medical Center selalu siap siaga, siap sedia untuk melayani Sobat MMC dimanapun gitu ya. Oke dok, ada lagi nggak dok kira-kira yang perlu dipahami oleh masyarakat, oleh sobat-sobat MMC yang ada di sini ataupun yang nanti mendengarkan nih? Karena rekamannya nanti juga akan bisa diputar lagi di IG-nya Rumah Sakit MMC gitu. Silakan dok. Oke. Kalau untuk peserta BPJS biasanya yang sering menjadi bukan masalah sih, bukan kendala ketika kita pelayanan adalah biasanya pasien-pasien tersebut itu lupa. Kalau untuk kepesertaannya, apakah mereka peserta mandiri atau peserta PBI? Karena kadang untuk peserta mandiri karena sudah dirasa nggak pernah sakit, jadi premi bulanannya nggak dibayar. Nah, ketika premi bulanannya nggak dibayar, itu adalah ada konsekuensinya memang. Kalau untuk misal premi tidak terbayar selama 3 bulan. Nah, ketika pasien itu akan melakukan rawat jalan, otomatis dia tidak bisa dilayani karena di sistem masih tercatat bahwa pasien itu belum melakukan pembayaran premi, begitu. Nah, nanti apabila pasien itu mau rawat inap, nah itu juga akan muncul denda juga. Jadi ketika pasien itu tidak bayar dan akan rawat inap, akan 2 hal yang harus dibayar pasien, yaitu tunggakan preminya tadi sesuai bulannya sama denda rawat inapnya. Denda rawat inap itu akan muncul dalam rentang waktu 45 hari setelah pasien membayar tunggakannya. Jadi kalau misalkan nunggak dari bulan Februari sampai bulan Juni. Nah, kemudian baru dibayar iurannya pada tanggal 15. Nah, tanggal sekarang tanggal 24 ini pasiennya mau rawat inap tuh. Nah, pasti nanti ketika kita daftarkan rawat inap akan muncul denda rawat inap gitu. Jadi kan sayang banget BPJS yang seharusnya bisa kita gunakan secara bebas tapi ternyata malah harus bayar, apalagi denda, karena denda tersebut juga bukan masuk ke rumah sakit tapi masuknya ke BPJS-nya langsung. Jadi himbauannya banget untuk para peserta BPJS apalagi yang mandiri itu ya diperhatikan preminya, kemudian ya rutin pembayaran, insya Allah nggak terlalu berat kok untuk BPJS, tapi ketika kita butuh itu akan sangat membantu. Kalau itu di perusahaan pun juga sama ya dok ya? Untuk perusahaan, oh ya untuk perusahaan sama, tapi mungkin yang beda adalah pembayaran preminya, karena preminya ada yang sebagian dibayarkan oleh pihak perusahaan. Cuman itu tadi kalau misalkan ada tunggakan yang tidak dibayarkan preminya, yaitu tetap akan muncul dendanya, begitu. Iya, oke. Jadi ya kita yang mestinya bisa bisa disiplin juga ya dalam hal ini ya dok ya. Betul.
Ya betul, karena apa? Karena nanti jangan sampai pas lagi butuh kan siapapun kita nggak di sini nggak ada yang mau terjadi sesuatu. Cuma kan risiko itu bisa kapan aja terjadi gitu kan. Artinya ketika risiko terjadi ya udah siap aja gitu ya. Lagi pula juga cukup ini lagi cukup terjangkau juga kan ya untuk iurannya gitu. Selain itu ada lagi dok? Ya, Ada lagi dok yang selain perlu di itu biasanya yang ditanyakan mengenai kecelakaan lalu lintas. Biasanya juga diminta? ditanyakan di kita. Oke. Untuk kecelakaan lalu lintas penjaminannya kan menggunakan jasara harja. Jadi untuk kecelakaan ganda akan menggunakan penjaminan jasara harja. Apabila limit dari jasara harjanya habis, maka bisa beralih ke debitur BPJS. Tapi apabila pasiennya kecelakaan tunggal, maka langsung menggunakan debitur BPJS. Cuman tadi pengurusan surat-suratnya juga harus lengkap, sama seperti Iya, persyaratan asuransi yang lain. Gitu. iya, iya, iya. Oke, itu tadi Sobat MMC ya kita kupas tuntas lah boleh dikatakan ya berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan juga tadi ada juga BPJS Tenaga Kerja. Sebenarnya lebih simpel ya kalau BPJS Tenaga Kerja ya dok ya dalam hal ini ya untuk Ya, ya gitu. Karena juga biasanya kalau BPJS Tenaga Kerja itu sudah dibantu juga dari pihak perusahaan gitu ya. Nanti hubungannya dengan alurnya sama ya dok ya, alurnya ya untuk BPJS Tenaga Kerja juga ya. Jadi nanti persyaratannya sudah lengkap, nanti tinggal dari pihak HRD-nya yang hubungin ke kita gitu ya dok ya. Seperti itu. ya betul. Tapi kalau BPJS tenaga kerja kan rata-rata masuknya pasti dari IGD ya Bu ya. Kecuali dia sudah kita rawat, kemudian untuk kontrol rutin juga masih tetap bisa di-cover oleh BPJS tenaga kerjanya. Oke. Ya, sahabat atau sobat MMT, kalau ada yang mau tanya, boleh inbox ya. Nanti insya Allah kita bisa bantu untuk menjelaskan kembali. Nah, untuk yang baru bergabung, yang tadi terlewat informasi-informasi yang sudah dibahas oleh saya dengan Dokter Nikita, bisa nanti muter lagi videonya ya di IG-nya kita ya. Yang pasti harus follow karena setiap minggu kita akan ada informasi-informasi menarik lainnya di live IG Rumah Sakit Manyar Medical Center. Terima kasih ya Dokter Nick atas waktunya. Semoga Ya, dengan senang hati Bu Mary. iya, dengan senang hati. Semoga sehat selalu nih, Sobat MMC, dimanapun berada, gitu ya. Sampai di sini dulu ya informasi atau sharing kami di live IG Rumah Sakit Manyar Medical Center dengan saya, Mary Angelia, dan Dr. Nick. Pamit mundur gitu ya. Sampai ketemu lagi di Jumat depan, insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Minggu depan mending prepare dari awal. iya ini end video, tapi Ayo untuk iya iya